Senjata iman kita kali ini saya ambil dari Yakobus 3 ayat 2-13. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Di sini diceritakan tentang lidah, bahwa dengan lidah kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan, dan dengan lidah juga kita bisa menghancurkan hidup seseorang. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai lidah. Terkadang kita perlu marah supaya orang tahu apa yang mereka lakukan salah. Istilahnya gini, if I'm not angry, they won't take me seriously. Kadang-kadang orang tuh nggak ngerti kalau mereka salah. Dan kadang mereka salah pun kalau kita cuma menegurnya santai atau ketawa-ketawa, mereka juga nggak menanggapinya dengan serius. Mereka nggak paham betapa seriusnya untuk tidak berbuat salah lagi. Nah, perlu sekali kadang-kadang kita perlu marah supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Contohnya, Yesus marah kepada para pedagang di Bait Allah, penukar uang dan pedagang burung merpati. Dalam Markus 11 ayat 15-17 dengan judul perikop Yesus menyucikan Bait Allah, kita baca sama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Ayat 17, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Kita tahu bahwa di Alkitab banyak sekali kejadian berulang kali Yesus marah. Salah satunya kepada pedagang burung merpati dan meja-meja penukar uang. Nah, kenapa Yesus marah kepada para pedagang di Bait Allah? Anda masih tahu kronologisnya begini. Sesuai tradisi, perayaan Paskah orang Yahudi itu diadakan setiap tahun di Bait Allah di Yerusalem. Makna perayaan itu untuk memperingati keluarnya umat Israel dari tanah Mesir. Pada saat itu setiap umat Yahudi, diaspora, mereka datang dari seluruh penjuru dunia, datang berkumpul di Bait Allah. Nah, karena perjalanan yang jauh, tentu mereka tidak bisa membawa hewan kurban. Dan mereka juga membawa uang dengan mata uang asing. Sehingga ketika mereka sampai di Bait Allah, mereka itu harus membeli korban hewan yang disediakan di pelataran Bait Allah. Dan juga mereka harus menukarkan uang mereka karena mereka harus membayar pajak Bait Allah. Nah, untuk mempermudah semua itu, para pemimpin agama Yahudi mengizinkan penjualan hewan korban dan penukaran uang. Nah, apa yang membuat Yesus marah adalah ini. Para pedagang bekerja sama dengan pimpinan Bait Allah, yaitu para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi, untuk mencari keuntungan atas nama Bait Allah. Karena itu, hewan kurban yang dijual di sana bisa berlipat ganda harganya. Karena itu tidak heran Yesus katakan bahwa mereka menjadikan Bait Allah sarang penyamun. Nah, ketika Yesus marah, Yesus menjungkir balikan meja-meja itu dan mengusir mereka. Dari bahasa tubuh Yesus kita tahu bahwa Yesus marah sekali. Kalau sampai marah sampai menjungkirkan meja, betapa marahnya Yesus bisa kita bayangkan hari ini. Nah, Yesus tuh marah sama orang-orang yang munafik, yang mencari keuntungan dengan kedok pelayanan. Mereka mengatasnamakan Bait Allah untuk mencari keuntungan.
Boleh nggak kita marah? Kita boleh marah yang mendidik. Cara kita menegur orang akan membuat orang mengerti bahwa kita tidak membenci pribadinya, tapi kita menegur kesalahan mereka. Contoh sebagai atasan, kalau kita tegur bawahan, jangan serang pribadinya. Bahas kesalahannya. Kesalahan apa yang dia buat. Contoh, mengambil keputusan tanpa konsultasi ke atasan. Kita marah di situ aja, nggak usah bilang dia bodoh, nggak usah bilang dia dengan bahasa-bahasa rendah. Kita hanya akan membuat orang merasa tertuduh dan itu bukan poinnya. Ketika kita marah untuk mendidik, kita pastikan orang itu ngerti bahwa apa yang dia lakukan itu fatal. Amsal 27 ayat 6 berkata begini, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saya ingat satu hari ketika saya ceritanya masih muda sekali, ya, saya patah hati. Nah, ketika saya sedang nelongso, melankolik, mengasihani diri sendiri, nangis berhari-hari karena patah hati. Datanglah teman baik saya waktu itu. Bukannya mengelus-ngelus saya, memeluk saya dan menghibur saya, teman saya ini marahin saya. Dia bilang gini, dasar bodoh kamu, ngapain kamu nangis-nangis kayak gini? Cowokmu itu udah senang-senang sama cewek lain. Bangkit! Dia marahin saya. Dan waktu dia katakan itu, anehnya, saya 2 hari 2 malam itu nangis dan malas ngapa-ngapain. Tapi gara-gara dimarahin itu, saya jadi bangkit. Nah, kemarahan yang mendidik itu membangkitkan, bukan melemahkan. Ibrani 12 ayat 9 bilang gini, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi ia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan sendiri senantiasa mendidik kita. Kemarahan yang mendidik itu menyelamatkan masa depan. Contoh orang tua dengan anak. Amsal 13 ayat 24 berkata gini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ada waktunya kita memeluk, ada waktunya kita memuji, tapi ada waktunya juga kita menegur, ada waktunya juga kita marah. Marah itu dibutuhkan untuk menyadarkan orang akan kesalahan, sehingga kita bisa menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Dia harus mengerti bahwa dia salah, supaya dia tidak jalan ke arah yang salah. Nah, firman Tuhan berkata gini, dalam Amsal 29:15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Amsal 23:13, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Kadang ada orang tua yang terlalu cuek, yang gak banyak bicara. Mereka pikir, kamu sudah besar, kamu bisa pikir sendiri. Tetapi sebenarnya anak-anak itu butuh ditegur. Mungkin waktu kita tegur, mereka marah. Tapi percayalah, teguran itu yang akan mereka ingat. Dari sepanjang perjalanan hidup saya waktu kecil didampingi mama, yang saya paling ingat adalah ketika saya duduk di depan pintu bersama mama. Mama saya itu pegang rotan kecil, kemoceng gitu ya. Kepala saya tuh ditaruh kemoceng gini, harus jawab matematika dengan benar. Kalau salah, rotan itu dipukulkan ke kepala saya, kletok gitu. Saya berusaha mengingat sungguh-sungguh dan belajar sungguh-sungguh supaya jangan sampai saya dipukul dengan rotan itu. Alhasil, waktu saya ujian kenaikan kelas SMP, ijazah saya tuh untuk matematika 100. Dari kecil sampai besar, saya tidak terbiasa ngomong kotor. Kenapa begitu? Karena mama saya, waktu kami kecil, mama saya bilang begini, kalau kamu berani ngomong kotor, mama akan cabein mulut kamu. Nah, saya pernah melihat anak tetangga dicabein. Itu mulutnya sampai jontor, sampai merah, nangis, teriak. Padahal anak laki-laki. Nah, saya gak mau dicabein. Oleh karena itulah dari kecil sampai besar, saya tidak terbiasa ngomong kotor. Kita harus menghajar anak pada waktunya. Ada orang tua yang selalu marah, selalu menghukum, selalu mengkritik, gak pernah muji anaknya.
Kita harus ngerti kapan waktu kita marah dan bagaimana cara kita marah. Jangan pukul anak untuk menyakiti mereka, tapi pukul mereka dengan kasih sayang supaya mereka jera, mereka ngerti, mereka salah. Kemarahan kita yang mendidik akan menyelamatkan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita tahu bahwa lidah kita ini bisa menjadi senjata iman kita. Bagaimana caranya? Dengan cara kita memakai lidah kita untuk memuliakan Tuhan, serta memuji Tuhan, ataupun memberikan kata-kata yang membangun untuk orang lain dan diri kita sendiri. Janganlah kita salah menggunakan lidah kita untuk sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, seperti bergosip, mengucapkan kata-kata kutuk, atau hal lain yang tidak memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.